Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai belajar, kita baiknya berdoa dulu ya. Dan jangan lupa setelah berdoa kita tepuk semangat. Oke? Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang oke, mulai ya. Tepuk semangat. I'm the best. You are the best. We are the best. Go, go, yes. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya kita mau belajar apa ya kira-kira? Oke, kita akan belajar mengenai Unit 8. Unit 8 itu tentang daily activity. Morning everybody. How are you today? Okay guys. Today we will discuss about daily activity. Okay guys, I will review the last material. Okay, first about simple present tense. Nah, simple present tense digunakan untuk kegiatan yang biasa dilakukan atau kegiatan yang rutin ya. Nah, pada kalimat simple present tense ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya itu subjek. Dan setelah subjek, teman-teman harus memperhatikan juga verb, kegiatan yang dilakukan. Next, about part of sentence, bagian-bagian kalimat. Nah, bagian kalimat itu yang pertama ada subjek. Subjek itu letaknya di awal kalimat. Contoh subjek itu apa sih? Contohnya I, you, they, we, my mother, my father, my friends. And then the second is verb. Verb it means kegiatan. Contoh kegiatan itu apa? Contohnya run, watch, listen to, and then object. Object is in the end of sentence, di akhir kalimat. Object itu for example contohnya apa? Object itu contohnya football, soccer, badminton, basketball. And then ada juga frekuensi. Frekuensi ini terletak setelah subjek dan ada juga adverbial of time. Adverbial of time itu keterangan waktu. Contohnya itu kayak every day, Monday, Sunday, tomorrow, yesterday. Oke. Itu contohnya ya. Hal-hal yang harus diperhatikan ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Hal-halnya itu ada yang diperhatikan itu ada subjek. Kalau subjeknya singular, subjeknya jumlahnya satu, maka di sini kegiatannya ditambahin s atau is. Nah, kalau subjeknya plural, maka yang dipakai itu hanya tidak ditambahin is ataupun s, oke? Nah, teman-teman bisa dilihat nih di contohnya ya, dapat dibaca sendiri ya di contohnya. Oke, next ada negative and interrogative sentence. Negative it means kegiatan yang tidak dilakukan. Contohnya, oh ya, ciri-ciri itu dia menggunakan kata don't. Don't digunakan untuk plural. Nah, kalau doesn't digunakan untuk singular. Sama. Nah, don't dan doesn't ini terletak setelah subjek ya. Kalau interrogatif, dia menggunakan kata do. Do digunakan untuk plural dan does untuk singular. Do atau does terletak di awal kalimat ya. Okay, next. This is the example of
negative and interrogative sentence. Ini contoh negative sentence-nya ya. Nih, Risma kasih contoh yang plural. Plural itu contohnya kalimatnya, we don't study English. Nah, kami tidak belajar bahasa Inggris. Kalau yang singularnya, contohnya, Mr. Andi doesn't send a text. Mr. Andi tidak mengirim surat. And interrogative. Interrogative itu di awal ya. Kata do atau does terletak di awal kalimat dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Contohnya, do you speak English? Kalau iya, jawabnya yes, I do. Atau no, they don't. For example, for singular. Nah, contoh untuk singular, does she exercise? Apakah dia berolahraga? Yes, she does. Kalau iya, kalau tidak gimana? No, she doesn't. Oke, teman-teman bisa ya dipahami ya. Oke, we'll discuss in pembahasan intinya nih, pembahasan inti dari materi yang akan disampaikan. Ada question word atau kata tanya. Nah, kata tanya itu ada 5W, 1H. Nah, for example, what? What digunakan untuk menanyakan suatu objek. Sedangkan when digunakan untuk menanyakan waktu. And where digunakan untuk menanyakan tempat. Why digunakan untuk menanyakan suatu sebab akibat. And who is menanyakan orang, seseorang ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang when. Kata tanya when. Oke, kalau di bahasa Indonesia when itu artinya kapan. Berarti jawabannya pasti menggunakan keterangan waktu atau jawabannya itu ada waktunya, ada keterangan waktunya. Oke, bisa dipahami. Nah, sama seperti di bahasa Inggris pun sama. Dia harus ada keterangan waktunya ya, guys. Oke, langsung saja ya ke example of when. When does Lisa do chores? Kapan Lisa melakukan kegiatan rutinnya? The answer is Lisa does chores every day. Lisa melakukan kegiatan rutin setiap hari. Nah, jadi jawabannya itu sebenarnya every day. Cuman teman-teman diusahakan menjawabnya yang lengkap ya dari subjek, verb, and objeknya. Or the next example. When do you exercise? Kapan kamu berolahraga? I exercise every Sunday. Saya berolahraga setiap hari Sunday. It's mean minggu. Nah, jadi teman-teman, kalau ada kata when berarti usahakan ada keterangan waktunya. Nah, di sini keterangan waktunya itu yang mana? Keterangan waktunya itu ada every day and the second is every Sunday. Oh iya, teman-teman. Di sini materi ini ada di halaman 67 ya, yang punya kayak yang ada bukunya bisa dilihat di halaman 67. Oke, sampai sini paham ya guys. And next about frekuensi. Frekuensi itu artinya seberapa sering kamu melakukan atau seberapa sering kamu membuat sesuatu kayak gitu ya. Jadi intinya itu seberapa sering gitu. Nah, di sini yang kita bahas itu ada 3 frekuensi. Yang pertama ada never. Never itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah. And then sometimes. Sometimes it mean kadang-kadang. Misalnya kamu melakukan olahraga seminggu 2 kali, itu bisa dibilang kadang-kadang. And always. Always itu selalu, berarti hampir rutin dilakukan. Oke, hampir misalnya seminggu bisa 4 kali atau 5 kali gitu. Nah, frekuensi ini terletaknya di mana ya kira-kira? Kita ke slide selanjutnya. Okay, the last discussion about function of frequency. Fungsi dari frekuensi. Nah,
Fungsinya itu apa? Frekuensi berfungsi untuk mengetahui seberapa sering atau mengetahui kuantitas ya, seberapa banyak kita melakukan suatu kegiatan. Nah, frekuensi terletak setelah subjek. Jadi urutannya itu subjek, frekuensi, verb, and object. Nah, kalau udah ada frekuensi biasanya jarang ada tambahan kata keterangan waktu atau adverb ya. Jadi hanya ada frekuensinya aja biasanya. Di sini ada contoh tentang Rahmat and Lukman. Oke, dari Rahmat. When does Yunus do his homework? Lukman said he sometimes does his homework. Dia kadang-kadang nih, sometimes itu artinya kadang-kadang ya. Tadi kan udah kita bahas tuh frekuensi, ada 3 yang akan kita bahas. Ada never, sometimes, and always. Nah, for in another example, when do you clean your room? Kapan kamu membersihkan rumah? Membersihkan kamar. I I never clean my room. For example, aku gak pernah membersihkan kamarku. Jadi keterangan frekuensinya itu berarti never. Oke, understandable. Paham ya kids? Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa dibaca juga nih sambil dibaca slide-nya dan dipahami ya. Oke guys, thank you for your attention. Oh iya, Bu Risma mau kasih tugas yang akan dimasukkan ke dalam nilai formatif. Nah, tugasnya itu teman-teman membuat presentasi tentang kegiatan yang biasa teman-teman lakukan ya. Untuk contohnya nanti ada di video selanjutnya. Oke, tetap semangat, stay healthy, keep spirits, stay safe, and we miss you guys.